Jadi dengan Minjobs di sini. Nah, Minjobs hari ini bakal share ke kamu tentang jabatan. Kebetulan di CPNS itu jabatannya nggak banyak, cuma em, kebanyakan kayak Kemenkumham gitu ya. Salah satunya juga KPK kan, Kemendikbud, terus Kejaksaan gitu. KPK lumayan banyak banyak buka nih gitu. Ini yang saya lagi nonton ini kayaknya memang kamu lagi belajar ya untuk jabatan yang kamu pilih yaitu penyelidik tindak pidana korupsi. Nah, untuk apa aja sih soalnya dan kisahnya gitu ya. Yuk kita kepoin lewat video singkat dari Coach. Jangan lupa subscribe. Kemampuan umum untuk jabatan penyelidik tindak pidana korupsi itu ada tentang penanganan pengelolaan data dan informasi terkait tindak pidana korupsi, manajemen dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta penyusunan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, untuk kemampuan khususnya karena penyelidik pidana korupsi ya tentang penyelidik tindak pidana korupsi seperti manajemennya, pelaksanaan pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, penanganan pertama barang bukti elektronik, hingga pengelolaan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti itu ya. Nah, apa sih contoh soalnya? Kita ke poin nomor satu. Apa peran kunci lembaga pengawas dalam memastikan integritas dan keamanan data terkait tindak pidana korupsi? Apakah A menekan kebebasan pers, B memfasilitasi korupsi, memfasilitasi korupsi. Udah nggak bener ya ini. Meningkatkan resiko keamanan cyber dan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ya, tentang ya agar diawasi lembaga pengawasnya ya diawasi biar ya transparan dan akuntabilitas gitu. Akuntabel. Memiliki peran kunci dalam memastikan integritas dan keamanan data terkait tindak pidana korupsi dan menjaga transparansi dalam pengelolaan, penyimpanan, dan pertukaran informasi. Seperti itu ya. Nomor dua, apa yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan data elektronik agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam penanganan tindak pidana korupsi? A. Pemantauan ketat. B. Penghancuran data tanpa jejak. C. Perlindungan privasi dan kebebasan berserikat. Serta D. Penggunaan data tanpa izin. Tidak salah ya. Ini kita coba. Nah, benar. Perlindungan privasi dan kebebasan berserikat. Jadi kayak karena ya itu menggunakan data elektronik gitu ya. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan tentang privasinya walaupun orang yang korupsi ataupun um, orang luar kayak gitu ya. Jadi tetap melindungi privasi gitu. Pengelolaan data elektronik harus memperhatikan prinsip HAM termasuk perlindungan privasi dan kebebasan berserikat. Belum yaitu penyalahgunaan data dan melanggar hak individu yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Next, nah berikutnya, apa manfaat utama dari implementasi teknologi blockchain dalam penanganan informasi terkait tindak pidana korupsi? A. Anonimitas pengguna. B. Peningkatan transparansi dan keamanan. C. Peningkatan risiko keamanan cyber. Dan D. Pengurangan efisiensi penyelidikan. Kalau blockchain teknologi gitu biasanya kaitannya sama informasi. Ya, jawabnya adalah peningkatan transparansi dan keamanan. Nah ini karena dengan adanya teknologi blockchain, eh, menciptakan jejak yang tidak dapat diubah dan dapat dipercaya untuk setiap transaksi atau data yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi bisa mengorek-ngorek tuh, ya gitu. Nantinya bro. Apa dampak negatif dari pelanggaran privasi dalam penanganan data terkait tindak pidana korupsi? Kira-kira yang mana? Peningkatan transparansi, merugikan korban korupsi, meningkatkan efisiensi penyelidikan, dan memperkuat integritas proses hukum. Dampak negatifnya, ya merugikan korban korupsi ya kalau privasinya dilanggar seperti itu. Nah ini kan harus dijaga juga data-datanya walaupun mereka pelaku. Next, apa yang menjadi langkah awal yang kritis dalam manajemen penyelidikan tindak pidana korupsi? Pembentukan tim investigasi. Jadi kayak penting ya pembentukan tim investigasi dan itu merupakan langkah awal gitu yang terampil dan berpengalaman untuk mengkoordinasikan upaya penyelidikan dengan efektif. Kritis tuh proses itu.
Next, apa yang menjadi tantangan utama dalam pelibatan masyarakat dalam manajemen penyelidikan tindak pidana korupsi? Apakah kurangnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan utama nih? Keterbatasan sumber daya manusia, ketidakmampuan teknologi, dan keamanan informasi. Kurangnya kepercayaan masyarakat gitu. Jadi kayak masyarakatnya udah nggak percaya lagi nih kayak gitu. Jadi itu kan tantangan utama ya biar mereka bisa percaya lagi. Karena ini dapat menghambat partisipasi aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan kegiatan korupsi. Kayak kalau orangnya ditanya nggak mau gitu kan dia susah. Next, apa manfaat dari kerjasama internasional dalam manajemen penyelidikan tindak pidana korupsi? Peningkatan birokrasi, pemberian keuntungan pada pelaku, perluasan jurisdiksi, dan meningkatkan efektivitas penyelidikan. Dan jelas ya jawabannya kalau kayak gini, yang meningkatkan efektivitas penyelidikan. Jadi penting tuh ada kerjasama dengan pihak internasional. Yang penting jelas gitu ya, apa namanya kerjasamanya. Efektivitas penyelidikan, misalnya pertukaran informasi, sumber daya, dan koordinasi antar negara untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan lintas batas. Next, apa yang menjadi peran utama lembaga pengawas dalam manajemen penyelidikan tindak pidana korupsi? Melakukan penangkapan langsung, menetapkan hukuman, pengawas ya, memberikan imunitas kepada pelaku atau mengawasi dan memastikan integritas penyelidikan. Yang jelas ya, karena pengawas ya, tugasnya mengawasi. Mereka bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum. Jadi nggak main didakwa aja atau apa kayak gitu ya. Atau praktek-praktek yang tanpa pengawasan gitu. Mengapa transparansi dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi menjadi penting? Kira-kira yang mana? Proses transparansi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi jelas gitu loh kalau udah jelas eh, korupsinya seperti ini kayak gitu ya. Jadi semua orang udah tahu kan kayak gitu. Jadi nggak bisa dimanipulasi data gitu. Dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga transparansi masyarakat dan lembaga pengawas dapat memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan integritas tanpa adanya manipulasi atau perlakuan tidak adil terhadap pelaku. Tugas penyelidik dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah, coba dijawab. Ya, jawabannya adalah C ya, melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Jadi dari korupsi jadi money laundering. Ya, ini tugas jabatan fungsional penyidik tindak pidana korupsi. Ya, oke, terima kasih. Nggak banyak sebenarnya yang ngomongin job share, tapi semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi belajar kayak gitu. Terus kalau mau latihan soal lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Kebetulan nih Ninja punya paket soal 135 nomor khusus untuk jabatan ini. Dan sekarang di bulan Desember nih, diskon nih 75%. Jadi teman-teman jangan khawatir, harganya dari 200.000 jadi 50.000 aja. Caranya gimana Min? Bisa chat di WA Minjobs di deskripsi ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ujiannya.